Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendalaman materi bab 1 kelas 8. Kemarin saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dan ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah konsep menggambar model. Untuk konsep menggambar model yaitu konsep menggambar merupakan sebuah pola pikir atau bisa juga kita sebut dengan tujuan akhir. Jadi kita bisa mengartikan konsep menggambar model adalah pemikiran kita terhadap apa yang akan kita gambar. Karena menggambar model berarti apa yang akan kita jadikan model sebagai gambaran yang akan kita gambar. Contoh, ketika kita ingin menggambar buah, berarti konsep menggambar kita adalah bagaimana cara kita menggambar buah tadi biar bisa menjadi mirip dengan apa yang ada atau apa yang kita jadikan model di depan kita. Tuh, konsep menggambar model. Selanjutnya, prosedur menggambar model. Untuk prosedur, mungkin ada yang bingung. Prosedur itu sama dengan langkah-langkah untuk menggambar model. Jadi prosedur menggambar model adalah langkah-langkah menggambar model. Sama dengan yang ada di kitab, ada 6 langkah. Yang pertama, mempersiapkan objek gambar model. Selanjutnya, membuat sketsa. Yang ketiga, memberikan kesan gelap terang, bisa melalui arsiran atau warna. Selanjutnya, buatlah detail pada setiap objek. Contoh, ketika kita membuat buah, semisal buah durian. Ketika kita membuat buah durian, kita harus membuat detail duri-duri dari buah tersebut. Bisa juga contoh, ketika kita membuat buah pir. Buah pir ada bentul-bentul sedikit hitam, warna kuning, terus ada bentul-bentul warna hitam. Nah, kalau kita membuat detail berarti kita harus memberikan bintik-bintik hitam tersebut. Sama halnya dengan gambar yang lain. Selanjutnya, memperjelas setiap bagian objek. Memperjelas setiap bagian objek ini bisa melalui seperti ketika kita memberikan warna itu sesuai dengan apa yang ada atau apa yang kita jadikan model. Oke. Selanjutnya, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar, atau bisa kita sebut finishing. Kita detailkan lagi gambar yang kita buat agar sama dengan model yang kita gunakan. Itu 6 langkah-langkah atau 6 prosedur menggambar model. Selanjutnya, prinsip-prinsip menggambar model. Untuk prinsip-prinsip menggambar model ini ada 4. Yang pertama, komposisi, yaitu cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan. Untuk komposisi menggambar model itu ada 3, ada simetris, asimetris, dan sentral. Nanti kita bahas. Yang kedua, proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar. Jadi ketika kita menggambar, semisal contoh atau model yang kita gunakan di depan itu, atau modelnya yang kita gunakan untuk menggambar, ada vas, ada buah, ada piring, semisal kayak gitu ya. Piring diletakkan di depan, buah diletakkan di belakangnya piring, dan yang ketiga vas tadi di belakang sendiri ya. Nah, ketika kita menggambar, jangan letakkan yang paling besar di depan. Kalau kita menggambar atau menggambar model, ketika kita meletakkan benda yang besar ada di depan, maka benda-benda lain atau benda-benda yang lebih kecil itu nggak akan kelihatan karena tertutupi benda yang besar. Maka kalau kita membuatnya benda kecil ada di belakangnya benda yang besar, itu berarti proporsinya tidak pas atau perbandingannya tidak ideal atau tidak harmonis. Soalnya keseimbangan.
untuk keseimbangan atau bisa kita sebut keselarasan antara bidang gambar, objek gambar dan gambar yang dihasilkan. Ini maksudnya seperti tadi ya, gambar piring, buah, terus vas. Misal kita membuat piring ada di paling belakang, terus vas berada di jauh sebelah kanan, buah ada di tengah. Yang tidak pas atau tidak seimbang adalah letak vasnya, karena tidak berada mepet dengan benda yang lain. Itu kurang seimbang. Terus ketika kita menggambar vas atau piring, ketika miring sedikit, ya kita harus menggambar agak miring, karena agar seimbang atau agar sama dengan model yang kita buat. Selanjutnya kesatuan atau keserasian dalam pengaturan objek gambar. Sama halnya ketika tadi kita menggambar piring, buah, sama vas. Kalau kita mengaturnya tidak pas, maka tidak akan serasi. Contoh, kalau tidak serasi piring, atasnya kalian taruh buah, terus atasnya buah, ada kalian letakkan vas, itu tidak akan pas. Dan ketika jadi gambar pun itu akan aneh, tidak serasi. Jadi kita mengatur model yang ada di depan dan gambar kita harus membuat yang pas biar nggak aneh ketika kita melihat. Jadi 3 dari 4 prinsip ini harus dilakukan. Proporsi, keseimbangan, dan kesatuan ini wajib. Ketika komposisi, karena komposisi ada banyak, nggak harus kita membuat gambar yang simetris, nggak harus selalu kayak gitu. Bisa kalian gambar yang asimetris atau sentral. Yang penting proporsi, keseimbangan, dan kesatuan ini harus ada agar gambar tersebut atau gambar yang kalian buat tidak aneh ketika dilihat. Selanjutnya, macam-macam komposisi. Macam-macam komposisi seperti tadi, ada simetris, asimetris, ataupun sentral. Kita jelaskan lewat gambar. Yang pertama simetris, yaitu bagian kanan dan bagian kiri itu sama. Contoh seperti ini. Kalau yang asimetris, sebelah kanan dan kiri gambar itu berbeda. Oke, bisa kalian bandingkan. Sedangkan yang sentral itu objek gambar berpusat di tengah-tengah. Contoh gambar ini. Oke, bisa kalian lihat. Di gambar ini semua objek berpusat pada tengah atau melingkari bagian tengahnya ini. Itu disebutkan komposisi sentral. Jadi berpusat pada tengah-tengah bidang. Selanjutnya, unsur-unsur menggambar model. Untuk unsur-unsur sendiri, unsur menggambar model ini ada 5. Yang pertama, garis, yaitu titik tarik yang ditarik berulang-ulang secara terus-menerus hingga membentuk sebuah jalur. Itu pengertiannya. Kalau intinya garis, ya garis bisa lurus, bisa bengkong, atau terserah kalian. Yang penting ada garis tarik yang berhubungan. Itu bukan patah-patah seperti ini ya. Kalau garis bisa juga garis patah-patah. Kalau gambar lebih banyak untuk sketsanya yang seperti ini, bukan yang patah-patah. Oke, selanjutnya bentuk. Garis yang bertemu dan membentuk suatu dasar seperti segitiga, persegi, dan lingkaran. Seperti contoh ini. Kalau bentuk gabungan dari garis, intinya seperti itu. Kalau yang ketiga, bidang. Bentuk yang dibuat seakan-akan menjadi 3 dimensi seperti piramid, bola, dan kubus. Nah, maksudnya bidang ini bentuk yang dijadikan seperti 3 dimensi. Intinya seperti itu. Selanjutnya tekstur. Tekstur adalah bentuk permukaan dari objek gambar. Contoh kalau ini bentuk teksturnya seperti bata. Ini teksturnya seperti kain jeans. Kalau ini teksturnya seperti sarang tawon. Itu ya, teksturnya berbeda. Selanjutnya gelap terang. Nah, gelap terang atau kecerahan warna dari objek gambar yang menyangkut warna bayangan dan warna cahaya. Maksudnya warna cahaya adalah warna yang terang. Kalau warna
yang menyangkut warna bayangan itu warna gelap. Oke, itu gelap terang. Warna yang terang dan warna yang gelap kita padukan di sebuah gambar agar terlihat lebih nyata atau 3 dimensi. Itu penjelasannya, dan sekian untuk penjelasan kali ini. Semoga kalian memahami apa yang telah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.